Halo teman-teman Gria Sains, jumpa lagi. Kita akan belajar tentang menghitung cepat FPB dan KPK. Langsung saja kita belajar bersama. Jika ada dua bilangan yang merupakan kelipatan dari salah satu bilangan yang terbesar, maka kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut. Satu contoh, misalkan ada bilangan 8 dan 16. Nah, 8 ini adalah bilangan yang kecil, 16 adalah bilangan yang besar. Jika 8 ini dihitung kelipatannya, maka akan ketemu angka 16. Jadi 8, 16 dan seterusnya. Jika bilangan yang kecil ini merupakan bilangan pembentuk kelipatan dari bilangan yang besar, maka kita bisa menghitung dengan cara cepat. Nah, sekarang kita lihat pada bilangan lain, misalkan bilangan 4 dan 12. Nah, ini juga sama. Bilangan 4 jika dihitung kelipatannya akan bertemu dengan bilangan 12. 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, kita hitung FPB dan KPK-nya nanti dengan cara yang cepat. Kita coba contoh satu bilangan lagi. Contoh soal berikutnya ada bilangan 5 dan 25. Nah, ini berbeda dengan bilangan sebelumnya. Ini adalah bilangan ganjil. Meskipun bilangan ganjil, jika merupakan kelipatan dari salah satu bilangannya, maka ini juga bisa dengan cara yang cepat. Di sini ada bilangan 5 dan 25. 25 ini merupakan kelipatan dari bilangan 5 jika dihitung secara bertahap. Seperti 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan FPB dan KPK dengan cara cepat? Nah, kita coba pada soal yang pertama, bilangan 8 dan 16. Kita bisa menghitung, maka FPB adalah dari bilangan yang kecil dan KPK dari bilangan yang terbesar. Jadi FPB dari 8 dan 16 adalah 8, sedangkan KPK dari 8 dan 16 adalah 16. Kita ambil FPB dari yang bilangan kecil, KPK dari bilangan yang besar. Nah, untuk soal yang nomor 2, 4 dan 12. Nah, berarti FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 4. Sedangkan KPK otomatis bilangan 12. Langsung ketemu jawabannya, FPB dan KPK. Bagaimana dengan soal yang ketiga, yaitu bilangan 5 dan 25? Sama dengan contoh sebelumnya, maka FPB adalah 5 dan KPK 25. Sangat mudah dan butuh waktu yang sangat singkat untuk menentukan FPB dan KPK dengan bilangan-bilangan tersebut. Maka bisa kita lihat dari contoh tersebut syaratnya apa. Nah, syaratnya bilangan yang besar merupakan kelipatan dari bilangan yang kecil. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut bisa sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana jika bilangan bukan merupakan kelipatannya? Jadi bukan kelipatan dari salah satu bilangan tersebut. Contoh, di sini ada bilangan 6 dan 9. 6 tidak akan bertemu pada bilangan 9 pada kelipatannya. Nah, ataupun sebaliknya. Jadi bilangan 6 dan 9 bukan merupakan, salah satunya bukan merupakan kelipatan dari bilangan lainnya. Nah, jika ada soal yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara berikut ini. Dari bilangan 6 dan 9 kita cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Satu pasti bisa, tetapi kita tidak menggunakan bilangan 1, yang lebih besar lagi atau yang paling besar nanti yang kita gunakan. 6 dan 9 bisa dibagi dengan bilangan, iya betul, bilangan 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, jika sudah ketemu 2 dan 3, ini yang bisa membagi keduanya itu hanya bilangan 1. Maka kalau hanya bilangan 1 ini berarti sudah selesai di sini. Bagaimana menentukan FPB dan KPK-nya? Nah, kita hitung. Untuk mencari FPB kita ambil dari garis
vertikal sebelah kanan. Nah, maka kita bisa hitung FPP. Berapa FPP-nya? 3 kali 1. Atau kita tidak perlu menuliskan 1 jika sudah tidak ditemukan pembagi keduanya selain bilangan 1. Maka FPP adalah 3. Sedangkan KPK dari hasil vertikal kita kalikan dengan yang horizontal. Maka dari yang vertikal 3 atau FPP-nya dikalikan dengan yang horizontal 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga 6 dikalikan 3, KPK diketahui hasilnya adalah berapa? Hasilnya 18. Jadi cara ini bisa digunakan untuk selain bilangan yang merupakan kelipatan tadi. Oke, kita coba satu soal lagi. Kita coba soal lagi. Misalkan ada 12 dan 18. Berapa yang bisa membagi kedua bilangan ini selain bilangan 1? Kita biasanya 2 bisa, atau di atasnya ini ada 3. Misalkan kita hitung 3. 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. 18 dibagi 3, 6. 4 dan 6 ini masih bisa apa tidak untuk dibagi? Yang bisa membagi kedua-duanya. Oh, masih bisa. Bagi berapa misalkan? Dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ketika sudah ketemu hasil 2 dan 3, dua bilangan ini hanya bisa dibagi oleh bilangan 1. Maka kita sudah selesai. Bisa dituliskan, bisa tidak. Kita tuliskan saja untuk memastikan bahwa ini sudah selesai. Seperti cara tadi, langkah-langkah tadi, untuk menentukan FPP kita hitung untuk yang bagian vertikal. Kita kalikan, ada 3, 2, dan 1. Berarti berapa FPP-nya? 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita bisa menghitung bagian vertikalnya. Kita ketemu di sini hasilnya FPP-nya adalah 6. Nah, untuk KPK-nya bagaimana tadi? Iya, betul. KPK-nya kita menghitung dari bagian yang vertikal dengan yang horizontal yang terakhir. Nah, di sini ada 2 kali 3 untuk horizontalnya, hasilnya adalah 6. Sehingga 6 dikalikan 6, maka kita bisa mengetahui KPK-nya. Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 36. Sangat mudah untuk mengetahui FPP dan KPK. Bukan menjadi hal yang menyulitkan lagi. Nah, teman-teman, coba sekarang teman-teman, kita ada bilangan 18 dan 36. Coba teman-teman hitung berapa FPP dan KPK-nya. Silahkan ditulis pada bagian komentar. Salam semangat belajar.